Pidato nota keuangan Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025 bukan sekedar laporan tahunan, disinilah arah kebijakan gaji ASN dan pensiunan. Tahun depan akan ditentukan, rumor yang beredar menyebutkan ada peluang kenaikan. Bahkan tambahan tunjangan khusus, namun informasi resmi masih tersimpan rapat. Apakah kabar itu benar adanya? Atau hanya sekedar isu yang sengaja ditiupkan? Benarkah semua rumor kenaikan gaji ASN dan pensiunan di tahun 2025 hanyalah isu belaka? Mengapa Presiden Prabowo sama sekali tidak menyebut kenaikan gaji dalam pidato terpenting tahun ini? Apakah ini berarti jutaan ASN dan pensiunan harus menunggu sampai tahun 2026 untuk mendapat penyesuaian gaji? Simak video ini hingga akhir, karena di bagian penutup kami akan membedah data, regulasi, dan peluang kebijakan yang tidak diungkapkan media arus utama. Isi pidato nota keuangan Presiden Prabowo di 15 Agustus 2025, apakah ada kenaikan gaji ASN dan pensiunan? Tanggal 15 Agustus 2025 menjadi sorotan publik, khususnya bagi jutaan aparatur sipil negara, ASN aktif dan para pensiunan ASN TNI, maupun Polri. Pasalnya pada hari itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus nota keuangan di gedung DPR. MPR. Momen ini selalu ditunggu, bukan hanya oleh para ekonom atau pelaku usaha, tetapi juga oleh para abdi negara dan purnawirawan yang berharap ada kabar baik terkait kenaikan gaji dan pensiun. Sejak awal bulan Agustus, rumor mengenai potensi kenaikan gaji kembali bergulir di media sosial. Banyak grup WhatsApp pensiunan dan forum pegawai aktif yang membahas bocoran-bocoran tidak resmi. Ada yang menyebut angka kenaikan 12. Ada pula yang menyebut Presiden akan memberikan tambahan tunjangan baru sebagai hadiah menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Namun di sisi lain ada juga pihak yang pesimistis. Mereka menilai kebijakan fiskal tahun ini sudah cukup ketat karena pemerintah masih fokus membiayai proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga penguatan sektor pertahanan. Pertanyaannya, apakah Presiden Prabowo akan mengambil langkah populis dengan menaikkan gaji ASN dan pensiunan, atau justru bermain aman menjaga stabilitas anggaran? Untuk memahami konteksnya, kita perlu melihat kembali kebijakan tahun lalu, di bawah pemerintahan sebelumnya. Tepatnya pada bulan Januari 2024, pemerintah telah merealisasikan kenaikan gaji ASN dan pensiunan sebesar 12%. Kenaikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pegawai negeri, sipil, dan pejabat negara. Kebijakan tersebut menjadi angin segar mengingat sebelumnya sudah hampir 5 tahun tidak ada kenaikan signifikan. Bahkan Menteri Keuangan kala itu, Sri Mulyani, menegaskan bahwa kenaikan tersebut bertujuan menjaga daya beli sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian ASN dan pensiunan kepada negara. Masuk ke tahun anggaran 2025, situasinya sedikit berbeda. Ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5,2%, inflasi terkendali di bawah 3%, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berada di kisaran 15.200 per dolar Amerika, sekitar 15.200. Kondisi ini memberi ruang fiskal. Namun di saat bersamaan, beban belanja negara juga meningkat akibat penyesuaian subsidi energi dan peningkatan anggaran pertahanan. Spekulasi muncul karena pidato nota keuangan Presiden Prabowo biasanya menjadi panggung untuk mengumumkan arah kebijakan tahun depan. Beberapa analis menilai, jika kenaikan gaji ASN dan pensiunan kemungkinan besar berlaku mulai Januari 2026, namun tidak senutup kemungkinan Presiden akan memberikan kejutan berupa tunjangan khusus atau insentif sementara yang dicairkan menjelang akhir tahun ini. Dalam pidato nota keuangan yang disampaikan di gedung DPR MPR pada 15 Agustus 2020, Presiden Prabowo tidak sekalipun menyinggung adanya kenaikan gaji bagi ASN maupun pensiunan untuk tahun anggaran berjalan. Fokus utama pidato, beliau lebih banyak mengulas prioritas pembangunan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan anggaran pertahanan, serta pengelolaan subsidi energi. Tidak ada kalimat eksplisit yang menyatakan adanya penyesuaian gaji atau tambahan tunjangan di tahun 2025. Hal ini sekaligus mematahkan spekulasi yang selama berminggu-minggu beredar di media sosial mengenai kejutan fiskal menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80. Ketiadaan pengumuman kenaikan gaji ini menjadi sinyal bahwa pemerintah memilih fokus menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi global
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa kesejahteraan, ASN dan pensiunan tetap menjadi perhatian dalam rencana jangka panjang dengan kemungkinan penyesuaian baru dibahas untuk tahun anggaran 2026. Bagi sebagian pihak, ini tentu menimbulkan kekecewaan, mengingat harapan besar telah terbangun sejak awal bulan Agustus. Namun pemerintah beralasan bahwa kebijakan penggajian harus disesuaikan dengan ruang fiskal yang ada agar tidak mengorbankan program prioritas nasional. Lainnya bagi ASN aktif, kenaikan gaji bukan sekedar tambahan penghasilan, tetapi juga dorongan semangat kerja. Sementara bagi pensiunan, kenaikan gaji pensiun memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup sehari-hari, mengingat banyak pensiunan yang mengandalkan pembayaran bulanan dari PT Taspen atau PT Asabri untuk biaya hidup, kesehatan, dan kebutuhan keluarga. Beberapa perwakilan organisasi pensiunan bahkan secara terbuka menyampaikan harapan mereka agar Presiden Prabowo mempertimbangkan kenaikan minimal 5 hingga 10. Mereka beralasan, meskipun inflasi resmi tercatat rendah, harga-harga kebutuhan pokok di lapangan tetap meningkat. Pengumuman kenaikan gaji, ASN, dan pensiunan di tengah periode awal pemerintahan Prabowo bisa menjadi sinyal politik positif. Langkah ini berpotensi memperkuat citra Presiden sebagai pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan abdi negara, namun keputusan tersebut tidak lepas dari konsekuensi fiskal. Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, setiap kenaikan 1% gaji, ASN dan pensiunan memerlukan tambahan anggaran sekitar 35 triliun rupiah per tahun. Artinya, jika pemerintah memutuskan kenaikan sebesar 5%, beban anggaran bertambah sekitar 17,5 triliun rupiah per tahun. Ini belum termasuk dampak domino terhadap tunjangan-tunjangan lain yang mengikuti kenaikan gaji pokok. Beberapa pejabat memberikan sinyal yang berbeda. Menteri Pan-RB misalnya sempat menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji skema reformasi penggajian ASN yang lebih modern, berbasis kinerja dan efisiensi birokrasi. Sementara itu, Menteri Keuangan mengaku semua opsi masih dibahas, termasuk kemungkinan pemberian insentif satu kali yang dicairkan pada akhir tahun. Juru bicara kepresidenan pun mengingatkan publik untuk tidak terlalu berspekulasi dan menunggu langsung isi pidato Presiden pada 15 Agustus. Meski demikian, pernyataan ini justru menambah rasa penasaran masyarakat, terutama kalangan pensiunan, yang berharap ada kabar gembira. Secara tradisi, pidato kenegaraan pada pagi hari lebih bersifat politis dan seremonial, sementara pidato nota keuangan pada siang hari memuat detail rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara APN tahun depan. Disinilah biasanya Presiden menyebut secara eksplisit apakah ada penyesuaian gaji ASN pensiunan. Dan anggota TNI Polri, para analis memperkirakan, jika Presiden Prabowo ingin memberikan hadiah di awal pemerintahannya, ini adalah momentum yang tepat, apalagi hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 yang jatuh sehari setelah pidato, merupakan momen emosional bagi rakyat Indonesia. Simulasi jika kenaikan diumumkan. Untuk memberikan gambaran konkret, mari kita buat simulasi sederhana. Misalnya pemerintah memutuskan kenaikan gaji pokok, ASN, dan pensiunan sebesar mulai Januari 2021. Golongan 1 dengan gaji pensiun, saat ini sebesar 23.000, akan naik menjadi sekitar 24.015.000. Golongan 2 yang saat ini menerima A3D Haratin akan naik menjadi ke 360.000. Golongan 3 dengan gaji pensiun 4RDB akan naik menjadi 4.200.000. Golongan 4 yang menerima 4.100.000 akan menjadi sekitar 45.000. Kenaikan ini memang terlihat relatif kecil jika dilihat per bulan, tetapi dalam 1 tahun, total tambahan yang diterima bisa cukup membantu, apalagi jika dibarengi dengan pencairan rapel untuk bulan-bulan sebelumnya, ketika skema kenaikan berlaku mulai Januari 2026. Namun pengesahannya baru pada pertengahan tahun. Biasanya pemerintah akan membayarkan rapel-rapel. Ini dihitung dari selisih gaji baru dengan gaji lama, dikalikan jumlah bulan tertunggak, contohnya pensiunan, golongan 3 dengan kenaikan 200.000 per bulan, jika rapel diberikan untuk 6 bulan, akan menerima tambahan 1.200.000 sekaligus. Jumlah ini tentu sangat berarti, terutama bagi mereka yang memiliki biaya rutin untuk kesehatan atau kebutuhan keluarga. Namun, memberikan kenaikan gaji bukanlah keputusan ringan. Anggaran negara harus tetap seimbang antara belanja pegawai,
belanja modal dan belanja sosial. Apalagi pemerintah saat ini juga tengah mengalokasikan dana besar untuk satu program ketahanan pangan nasional, mulai dari pembangunan lumbung pangan, irigasi hingga bantuan pupuk, dua peningkatan anggaran pertahanan, termasuk pembelian alutsista strategis kapal perang, hingga pesawat tempur baru, tiga subsidi energi, menjaga harga bahan bakar dan listrik tetap stabil, di tengah fluktuasi harga minyak dunia, yang kini berada di kisaran $85 Amerika, sekitar $1.290 per barel, 4 program bantuan sosial yang tetap harus dijaga untuk mendukung daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini membuat setiap persen kenaikan gaji ASN dan pensiunan menjadi keputusan yang harus diperhitungkan secara cermat di berbagai daerah komunitas. Pensiunan sudah mulai mengadakan pertemuan informal untuk membahas kemungkinan kebijakan ini. Di Yogyakarta misalnya, Persatuan Pensiunan ASN setempat menggelar forum, diskusi dan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana kenaikan gaji. Mereka bahkan mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo berisi 3 tuntutan. 1. Menyesuaikan gaji pensiun minimal 5% setiap 2 tahun. 2. Memberikan tunjangan kesehatan khusus bagi pensiunan lanjut usia. 3. Memastikan pencairan gaji dan tunjangan tepat waktu tanpa potongan. Sementara itu di Makassar, kelompok pensiunan TNI, Polri menekankan pentingnya kenaikan ini untuk menjaga semangat pengabdian, bahkan setelah mereka purna tugas secara politik. Pengumuman kenaikan gaji ASN dan pensiunan menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 akan menjadi langkah strategis. Dukungan dari kalangan ASN aktif dan pensiunan bisa menjadi modal sosial yang signifikan bagi pemerintah, terutama menjelang agenda politik besar, seperti pemilihan kepala daerah serentak. Namun para pengamat mengingatkan bahwa langkah ini harus diiringi kebijakan pengendalian inflasi, sebab kenaikan pendapatan di sektor tertentu tanpa pengendalian harga berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya mengurangi manfaat kenaikan itu sendiri. Beberapa minggu sebelum pidato, Presiden Prabowo sempat memberikan pernyataan singkat dalam sebuah acara di Istana Negara. Ia mengatakan bahwa kesejahteraan aparatur negara, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, adalah prioritas kami. Meskipun tidak menyebut angka, pernyataan ini menimbulkan gelombang optimisme. Selain itu, sumber internal di Kementerian Keuangan membocorkan bahwa tim teknis sedang mempersiapkan 3 skenario. 1. Kenaikan gaji 5%, berlaku mulai Januari 2026. 2. Pemberian tunjangan kinerja tambahan untuk ASN aktif dan tunjangan khusus pensiunan selama 6 bulan. 3. Kombinasi kenaikan gaji moderat 3% ditambah tunjangan sementara yang diberikan sekaligus pada akhir tahun 2025. Semua spekulasi ini terjawab pada 15 Agustus 2025. Publik khususnya ASN dan pensiunan menunggu dengan penuh harap di depan televisi atau menonton siaran langsung di platform. Digital media pun menyoroti setiap kalimat Presiden, terutama saat membacakan bagian alokasi anggaran, belanja pegawai dan tunjangan, petutut yang diumumkan. Yang jelas momentum ini menjadi pengingat bahwa kesejahteraan aparatur negara tidak hanya ditentukan oleh kebijakan jangka pendek, tetapi juga oleh keberlanjutan, fiskal dan manajemen anggaran yang hati-hati. Bagi ASN dan pensiunan penting untuk memahami bahwa setiap kebijakan kenaikan gaji adalah hasil dari perhitungan matang. Mengikuti perkembangan dan informasi resmi dari pemerintah, Kementerian Keuangan dan PT Taspen adalah langkah bijak agar terhindar dari berita simpang siur yang kerap beredar di media sosial. Jika kenaikan gaji benar-benar diumumkan, pastikan juga untuk menghitung dampaknya pada keuangan pribadi. Kenaikan gaji bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan tabungan, membayar utang, atau menambah investasi masa depan. Pidato nota keuangan Presiden Prabowo di 15 Agustus 2025 bukan sekedar agenda rutin tahunan, tetapi momen penentuan bagi jutaan ASN dan pensiunan. Apakah akan ada kenaikan gaji atau tidak? Usai sensing pada kambargeri antara harapan publik dan realitas fiskal negara yang pasti, perhatian bangsa akan tertuju ke istana dan gedung DPR, MPR pada HUT RI ke-80.